Bedakan mana ain, mana huruf hamzah, mana huruf ha, dan juga ha. Ayo bunda jangan sampai ketukar. Siap ya? Yang sudah baca dari atas sampai ke bawah, praktek ketikan angka 1. Siap ya? A, i, u. Ha, hi, hu. A, ha, hi, hu. A, ha, ha. Yuk, silakan Ibu Bunda baca. Yang sudah baca ketikan angka 1 ya. Ibu Bunda bacakan dari atas sampai ke bawah. Sudah ya? Yang sudah baca ketikan angka 1. Oke, Bunda kalau sudah, Bunda kita akan sama-sama ya Ayah Bunda sekalian masuk ke huruf masih ain dan ha, tapi sekarang ketika lagi sukun. Oke, Ayah Bunda ya ketika lagi sukun. Baik Ayah Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda selamat bergabung ya Ayah Bunda. Terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya. Oke nih Bunda, huruf ain ketika lagi sukun Ayah Bunda. Hati-hati nih Ayah Bunda ya. Dia punya sifat huruf namanya tawasutu. Tengah-tengah. Pertengahan Ayah Bunda ya. Pertengahan Ayah Bunda antara rokhawah wasyiddah. Antara lemah dan kuat huruf ain. Nah ini Bunda rokhawah lemah nih huruf ha. Dia mengalir. Ih. Lemah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim mengalir. Nah Bunda kalau ain hati-hati dia pertengahannya. Pertengahan antara rokhawah wasyiddah. Antara lemah dan kuat sedikit mengalir. Gitu ya. Sedikit mengalir. Ya jangan sampai dihentakkan. Iyyaka na'budu afala ya. Itu Bunda kurang tepat ya. Sedikit mengalir. Iyyaka na'budu afala ya'lamu idza bu'thira ma la a'budu ma ta'budun. Mengalir sedikit ya. Oke Bunda kita baca dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca dengan sempurna, ayo Bunda kompak lagi ketikan angka 2. Siap ya? Ir, ur, ih, aha, ahi, ahu, ru. Ya, silakan Ayah Bunda baca. Yang sudah baca, Ayah Bunda kompak ketika angka 2. Nah, ini contoh kedua. Silakan ya ketika lagi sukun dan juga ketika lagi bertasydid. Nah, sudah ya? Oke, baik Bunda kalau sudah Ayah Bunda sekalian, sekarang kita akan masuk ke contoh latihan huruf yang keluar dari atas tenggorokan. Nah, ini Bunda hurufnya ada ghain, ada kho. Ya, sama-sama ya Bunda, akar lidah atau ekor lidah. Nah, di sini Ayah Bunda ya. Oke, akar lidah, nih Ayah Bunda akar lidah atau ekor lidah, Ayah Bunda disentuhkan ke ufula. Istilah medis namanya ufula. Di Bunda ya digesekin sini. Ya, ri, ru, ya kho, hi, hu. Di sini. Hati-hati ini Bunda jangan di langit-langit. Kalau di langit-langit huruf G, ya bukan G tapi L. Di sini. Ya disentuhkannya ke lak-lakan. Nah ya Bunda ya istilah kitanya namanya lak-lakan atau anak lidah ya. Oke yuk Bunda kita sama-sama baca huruf ghain dan juga huruf kho ya. Ini Bunda huruf ghain dia jahar, tidak ada udara. Nah kalau kho dia hams ya kho ada udara. Ini Bunda hati-hati huruf ghain kalau ada udara nanti hurufnya akan tertukar dengan kho. Contohnya saya pernah mendengar ada yang baca gini ya khairil maghdubi, harusnya ghairil maghdubi. Lemah mengalir ya. Oke Bunda kita baca dari atas sampai ke bawah. Ya tebal ya diangkat penglidahnya. Yang sudah baca ketikkan lagi angka 1. Siap ya? Ri, ru. Oke, kho, hi, hu. Kho, ri, ru, hu. Kho, hi, ro. Yuk silakan Ayah Bunda baca. Yang sudah baca Ayah Bunda ketikkan angka 1. Silakan ya. Oke Bunda sudah ya. Kalau sudah ya Bunda kita sama-sama Ayah Bunda coba masuk ke contoh kedua ketika lagi sukun. Oke ya. Ini Ayah Bunda ketika lagi sukun huruf ghain, Ayah Bunda hati-hati ya jangan sampai mantul karena bukan huruf qalqalah. Age, ige, uge itu salah. Ghairil mag. Tuh hati-hati suka mantul ya.
Ayah bunda huruf kho lemah mengalir. Ghairil lemah. Ya, huruf kho juga lemah, ada udara. Lemah mengalir. Oke, bunda kita baca dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca, ini contoh kedua, ketikan angka 2. Siap ayah bunda ya? Oke. Sebentar bunda. Ya, kemudian ayah bunda, agha, aghi, aghu, akho, akhi, akhu. Silakan yang sudah baca ayah bunda ketikan angka 2. Gitu ya. Oke, bunda, terima kasih banyak ayah bunda yang sudah berperan aktif di room kami. Terima kasih banyak, jazakumullah. Ayah bunda sudah baca, yang rajin praktek, kami doakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa lidahnya, Allah ampunkan dosa-dosa matanya. Amin ya. Ayah bunda, kita ini pasti punya banyak dosa lidah, pasti bunda ya. Kalau ngomong, kalau berbicara kadang suka bohong. Kalau berjanji suka ingkar ya. Kalau berkata suka menyakitin orang lain, suka gibah, membicarakan keburukan orang, namimah, adu domba, sumpah serapah gitu ya, menghina orang lain ya. Semoga ya bunda ketika ya bunda baca huruf demi huruf, insya Allah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya, karena sebagaimana sabda Nabi, man qara'a harfan min kita billahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi aslam salihah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dilipat gandakan sampai 10 kebaikan dan juga 10 ampunan dosa. Jadi kalau bunda baca ini langsung 20 kebaikan dan juga 20 ampunan dosa, Masya Allah ya. Terima kasih yang sudah baca ya. Dan juga semoga bunda yang sudah aktif di room kami, semoga jari-jarinya ayah bunda kelak menjadi pemberat pada timbangan kebaikan yang membuat ayah bunda masuk ke dalam surga dengan mudah dan selamat. Amin ya. Oke, dan juga ya bunda, waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, semoga Allah berkahi kehidupannya yang sudah mengucapkan salamnya. Amin ya. Oke, ayah bunda, sekarang kita akan masuk ke huruf yang selanjutnya, ayah bunda, yaitu huruf yang keluar dari alisan, dari lidah. Nah, ini bundanya lidah. Ini bunda, ayah bunda, huruf lidah, huruf yang paling terbanyak, ya ada 18 huruf nih. Ya, ada yang keluar dari aqsa lisan, ada yang keluar dari hafatul lisan, ada juga yang keluar dari wasatul lisan, tengah lidah, ada juga yang keluar dari tolofur lisan, ujung lidah. Kita akan sama-sama bahas satu persatu ya. Oke, bunda, sebelum dibahas, kita coba lihat dulu nih organnya. Organ lidah dan mulut yang akan disentuhkan ya. Oke, ini bunda yang pertama, ada yang keluar dari akar lidah. Ini akar lidah. Ini akar lidah, hurufnya ghain sama kho. Oke, ada yang keluar dari pangkal lidah. Hurufnya qaf sama kaf. Ada yang keluar dari tengah lidah, ayah bunda, wal wastu faji mushinu ya, huruf jim, huruf shin dan ya. Ada juga yang keluar dari ujung lidah. Hurufnya ta, dal, to, sa, dha, dho, sin, zain, sod. Nah, di sini ya. Dan juga nih ayah bunda ada yang keluar dari ujung sisi lidah sampai ke ujung akhirnya, huruf lam. Nah, di sini huruf lam. Ada juga dari pangkal sisi lidah sampai ke ujung sisi lidah, huruf bod. Nah, di sini ya. Oke, nanti bunda ada yang disentuhkan lidahnya, yang disentuhkan ke lak-lakan, ada yang disentuhkan ke langit-langit lunak, ada yang disentuhkan ke langit-langit keras, ada juga yang disentuhkan ke gusi, ada juga yang disentuhkan ke gigi seri atas dan juga ke gigi seri bawah. Kita akan sama-sama bahas satu persatu ya. Oke bunda, yang pertama yang akan kita bahas bunda, yaitu huruf yang keluar dari aqsa lisan ya, pangkal lidah. Baik, yang pertama ya bunda ya. Imam Ibnu Al-Jazari ayah bunda mengatakan wal qafu aqsa lisan fauku ya, huruf qaf ayah bunda, huruf pangkal lidah dinaikin ke langit-langit atas. Maksudnya ayah bunda, aqsa lisan wa ma yuhadhihi minal hanakil ala lahmi. Oke ayah bunda, pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit yang lunak yang bersejajaran dengannya. Oke, ini bunda ya, huruf qaf nih yang pertama ya, pangkal lidah ayah bunda dinaikin ke langit-langit lunak. Oke, ayah bunda sekalian, ada 3 bacaan huruf qaf yang sering dibaca oleh ayah bunda. Coba nih bunda dengerin ya, ayah bunda, dari 3 bacaan ini kira-kira yang betul yang mana pengucapannya? 1, 2 atau 3? Coba bunda yang ke-1, dengerin ya, yang ke-1 ya. Yang kedua, koko, kiki, kuku. Yang ketiga, koko, kiki, kuku. Coba ibu nak kira-kira yang betul yang mana pengucapannya? Huruf qaf yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga? Nih ibu nak ya.
Oke, Ibunda jawabannya bervariasi antara 1, 2, dan juga 3. Masya Allah ya. Oke, Ibunda kenapa saya suka bertanya kayak gini? Karena memang supaya Ibunda bisa tahu mana yang betul, mana yang salah ya. Oke, Ibunda yang ke-1 itu tadi dia terlalu dalam. Nah, di sini keluarnya ya ku. Disentuhkannya kelak-kelakan. Nah, Ibunda hati-hati kalau di sini huruf qaf nanti akan terjadi sengketa lahan dengan huruf ghain sama kha. Ghain di sini. Hati-hati ya nanti terjadi sengketa nih kalau di sini ya. Nah, Ibunda kalau tadi yang kedua dia terlalu ke depan ke kaf ya koko, kiki, kuku ya. Nah, ya Bunda, yang betul adalah yang ketiga. Di sini tengah-tengahnya. Ya koko, kiki, kuku. Jadi tidak tidak koko. Di sini aja ya. Oke, ya Bunda, supaya lebih sempurna, kita akan sama-sama coba bahas sifat hurufnya nih, huruf qaf ya. Ini Bunda, huruf qaf yang pertama, dari segi udara, dia punya sifat huruf ayah Bunda namanya jahr. Tidak keluar udara. Ya, tidak ko. Nah, ini Bunda kalau ada udara, nanti hurufnya akan tertukar dengan kaf. Kaf ada udara. Nanti maknanya bisa berubah gara-gara keluar udara. Ya, contohnya kul katakanlah. Tapi kalau ada udara, kul makanlah. Ya kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tapi kalau Bunda baca kul huwallahu ahad, artinya apa? Makanlah Allah yang Maha Esa. Tuh jauh banget ya Bunda, gara-gara ada udara dan tidak ada udara. Oke. Kemudian ya Bunda dari segi suara, huruf qaf dia syiddah. Dia kuat ya Bunda, suaranya tertahan ketika lagi sukun, nggak bisa lanjut. Gitu tertahan suaranya. Gitu ya, karena nggak bisa lanjut, ayah Bunda dia masuk ke sifat yang lain namanya qalqalah, mantul. Mantul. Ya langsung pantulkan. Gitu. Contohnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Langsung pantulkan, ya. Oke, Bunda jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Nih masih banyak Bunda suka malu-malu, suka gini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu kurang sempurna. Ya. Oke, Bunda istilah tebal, huruf qaf tebal ya, diangkat pangkal lidahnya dan juga infitah dan jarak. Nah, ini Bunda jelas huruf qaf diangkat pangkal lidahnya kan huruf pangkal lidah. Nah, ya. Tapi hati-hati dia infitah ada jarak di sini terbuka ya, jadi tidak terlalu tebal ya itu berlebihan. Ya jadi keitbak nantinya harusnya ko. Nah, ini Bunda huruf qaf sempurnakan karena ini merupakan cikal bakal huruf tebal lainnya. Nah, gitu ya. Oke, ayah Bunda masih di pangkal lidah. Ayah Bunda ada huruf kaf. Huruf kaf sama-sama di pangkal lidah, tapi ayah Bunda tsummal kafu asfalu. Huruf kaf turun aqsa lisan wa ma yuhadhihi minal hanakil ala lahmi wal azmi tahta mahrajal qafi qalila. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak dan keras sekaligus sedikit di bawah huruf qaf. Nah, ini Bunda huruf kaf. Ya pangkal lidahnya dinaikin ke langit-langit yang lunak dan keras sekaligusnya ka. Oke, huruf kaf ayah Bunda apa saja sifat hurufnya kita bahas ya. Yang pertama, ini huruf kaf ayah Bunda dari segi udara dia alhams keluar udara. Ya ka, ki, ku. Ada udara. Hati-hati nih ayah Bunda, udaranya jangan terlalu berlebihan. Ya kaka, kiki, kuku. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu Bunda lebay, itu berlebihan ya. Udaranya sedikit aja berbarengan ketika ya Bunda mengucapkan harokat. Ya ka kiku. Gitu ya. Iyyaka iyyaka gitu ya. Wa iyyaka. Jangan berlebihan ya. Oke, Bunda syiddah huruf yang kuat. Kalau sukun nggak bisa lanjut sama ya. Suaranya tertahan, gitu nggak bisa lanjut ya. Nah ya Bunda karena tertahan dia masuk ke sifat yang lain namanya hams, ada udara, gitu ada udara sedikit ya. Oke ayah Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah Bunda. Terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya, amin. Gitu ya. Oh ya silakan Jafri Abu Syafiq ya, jazakumullah khairan katsiran ya. Oke ayah Bunda, yuk kita sama-sama masuk ayah Bunda sekalian ke contoh huruf-hurufnya. Kita sama-sama bacakan ayah Bunda mana yang mana huruf qaf, mana huruf kaf ya. Nah, ini Bunda hati-hati, ini tempatnya sama-sama di pangkal lidah tapi punya sifat yang berbeda.
Huruf Qaf dia jahar tidak ada udara dan Kaf ada udara. Ya koko, kiki, kuku nggak ada udara. Nah huruf Kaf ada udara. Ya kakak, kiki, kuku ada udara tapi tidak berlebihan. Nah ini bunda hati-hati jangan sampai ketukar sifat hurufnya. Kalau ketukar nanti maknanya bisa berubah. Contohnya kul, katakanlah. Kalau kul, makanlah. Ya kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tapi kalau bunda baca ada udara, kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang Maha Esa. Itu jauh banget ya. Coba ya bunda, saya akan bacakan ayat yang keempat, surat Al-Ikhlas, ayat terakhir yang suka dibaca oleh ayah bunda ya. Nah ya bunda, saya akan bacakan ayat keempatnya, kira-kira yang betul yang mana? Satu atau dua? Ya pakai qaf atau pakai kaf? Coba bunda yang ke satu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba ya bunda, kira-kira yang betul yang mana? Satu atau dua? Ayah bunda pakai qaf atau pakai kaf nih ayah bunda sekalian ya. Oke, ayah bunda jawabannya bervariasi antara satu dan juga dua, masya Allah ya. Ustadz ulangi lagi. Boleh bunda sekali lagi ya, saya ulangi lagi ya. Yang ke satu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba bunda, satu atau dua ya. Bunda jawabannya bervariasi ya antara satu dan juga dua. Ya kayak bunda, karena bervariasi bunda, kita akan sama-sama coba perlihatkan mushafnya. Oke bunda, kira-kira yang betul yang mana nih bunda? Kira-kira yang ke satu atau yang kedua? Coba disimak ya. Nah bunda, ternyata bunda yang betul adalah pakai huruf kaf ya, bukan pakai kof ya. Yang kedua, walam yaku tipis. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ya bunda, kalau yang kedua ayat pertama dia pakai kof kul. Yang kedua pakai kaf kul. Yang kebalik, ini dibaca kul huwallah, ini dibaca walam yakul lahu. Kebalik bunda ya. Oke bunda, jangan sampai kebalik ya bunda. Mengapa masih banyak ayah bunda suka pakai kof? Bahkan mohon maaf, imam masjid juga masih banyak yang suka pakai kof nih bunda, hati-hati ya ayat terakhirnya. Kenapa? Karena mungkin dulu waktu kecilnya ayah bunda hafal surat Al-Ikhlas tadi itu bukan dengan cara membaca, tapi dengan cara banyak mendengar dari guru-guru ngajinya. Lama-lama hafal gara-gara sering dengar. Nah mungkin ayah bunda salah mendengar, dikiranya pakai kof ternyata pakai kaf. Betul nggak? Nah bunda ya. Tapi bunda nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk sama-sama kembali belajar baca Quran, yaitu mulai dari mempelajari tentang di manakah tempat hurufnya dan juga apa sifat hurufnya ya. Oke bunda, kita baca ya bunda, dari atas bunda sampai ke bawah. Yang sudah baca bunda, ini contoh ke satu ya. Bedakan antara qaf dengan kaf. Yang sudah baca ketikan angka 1. Siap bunda ya. Koko, kiki, kuku. Kakak, kiki, kuku. Koka, kiki, kuku. Kuku, kaki, ku, ka, ku. Silakan bunda baca. Yang sudah baca ketikan angka 1. Sudah ya. Oke baik bunda, kalau sudah bunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama bunda masuk contoh yang kedua. Ya. Bunda, contoh yang kedua bunda sekalian, yaitu ketika lagi sukun ya, dan juga ketika lagi bertasydid ya. Bunda sekalian, kita akan sama-sama coba bacakan, kita sama-sama coba praktekkan ya. Oke nih bunda, huruf qaf dia syiddah, dia kuat. Bunda qalqalah mantul, alqo, pantulkan, iqo, uqo. Tapi ini bunda hati-hati, pantulannya alami, jangan sampai bunda ada jeda. Ya, akko, ikko, itu ada jeda, nggak boleh, langsung pantulkan ya. Kul a'udzu birabbil falaq, langsung pantulkan ya. Nah kalau kaf dia syiddah kuat juga, tapi dia ke hams, ada udara, ak, ik, gitu ada udara ya. Oke bunda, kita baca ya dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca bunda kompak lagi ketikan angka 2. Ini contoh kedua. Siap ya. Aku, iku, uku, ak, ik, uk, ako, aki, aku, aka, aki,
aku. Silakan ayah bunda yang sudah baca, ayah bunda ketikkan angka 2. Silakan ya. Sudah bunda? Kalau sudah ya bunda, kita sudah sama-sama pelajari huruf yang keluar dari pangkal lidah. Ayah bunda, huruf yang selanjutnya yang akan sama-sama kita bahas ayah bunda, yaitu huruf yang keluar dari tengah lidah. Ayah bunda ya, oke ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda selamat bergabung. Terima kasih banyak bunda sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Ya Allah jaga selalu, diberikan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya. Ini bunda yang ke huruf yang keluar dari wasatul lisan, tengah lidah. Oke ya ayah bunda. Imam Ibnu Al-Jazari ayah bunda menuturkan wal wastu faji mushinuya. Huruf yang keluar di tengah lidah ada jim, ada shin, ada ya. Wastu lisan ma'a wasin hanakil ala. Oke ayah bunda, dan di tengah lidah bertemu dengan langit-langit yang bersejajaran dengannya. Oke nih bunda, ada huruf jim, ada shin sama ya. Yuk kita sama-sama ayah bunda bahas ya. Oke ini bunda huruf jim, ya tempat keluarnya tengah lidah. Tengah lidah ya bunda disentuhkan ke tengah langit-langit. Nah bunda tekan ya. Ini agak sedikit ke depannya. Jadi ini bunda, ayah bunda, lidah tuh panjang, tengah lidah tuh panjang. Ini tengah lidah, ini tengah langit-langit. Nah ini yang disentuhkannya ujung tengah lidah disentuhkan ke ujung tengah langit-langit. Anja, enji, enju. Bunda tekan di situ ya. Oke ya bunda, ini ada huruf jim. Ya supaya lebih sempurna kita bahas sifat hurufnya. Huruf jim ya bunda, dari segi udara dia jahar, tidak keluar udara. Coba ayah bunda tebak-tebakan lagi nih. Ada 2 bacaan yang sering dibaca oleh ayah bunda. Nah ya bunda, kira-kira dari 2 bacaan ini yang betul yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Coba bunda yang ke satu. Yang ke satu ya. Caca, cici, cucu. Yang kedua jaja, jiji, juju. Yang ke satu idza ca. Yang kedua idza ja. Coba bunda, 1 atau 2? Yang ke satu minal jinnati wan nas. Yang kedua minal jinna. Yang ke satu minasyaitonir rajim. Yang kedua minasyaitonir rajim. Coba bunda 1 atau 2 ya. Oke, baik bunda, insyaallah yang kedua ya, yang ke satu ayah bunda dia bocor. Ya bocor ada udara ya. Itu bunda salah ya, caca itu kurang tepat ya. Yang betul ayah bunda yang kedua, tidak ada udara ya. Jaja, jiji, juju, idza ja, tidak ada udara, jahar ya. Oke bunda, huruf jim dia dari segi suara syiddah. Ya kuat ayah bunda, suaranya tertahan. Kalau sukun gak bisa lanjut ya, ya nggak bisa lanjut. Karena nggak bisa lanjut ayah bunda, dia masuk ke sifat yang lain namanya qalqalah, mantul ya. Pantulkan. Wassama'i dzatil buruj. Pantulkan ayah bunda ya. Istifal huruf yang tipis ya, senyum huruf tipis ya. Ja, ji, ju, tipis ayah bunda ya. Oke bunda, infitah ada jarak, ismat huruf yang susah. Oke bunda, masih di tengah lidah setelah jim ada huruf shin. Masih di tengah lidah ya. Tapi ini bunda hati-hati, huruf shin dia tengah lidahnya hanya dinaikin saja, dinaikin aja tanpa ditekan seperti jim. Tidak ash, minash, enggak gitu ya. Ini ada furjah, ada rongga ayah bunda untuk menyempurnakan sifat huruf namanya rokhawah, lemah mengalir. Ash lemah mengalir ya. Oke bunda, yuk kita bahas huruf shin apa saja sifat hurufnya, kita bahas ya. Oke bunda, dari segi udara ini huruf shin ayah bunda dia alhams keluar udara ya. Sha, shi, shu, jelas ada udara ya. Nah dari segi suara huruf shin ayah bunda dia rokhawah itu lemah, suaranya mengalir dengan deras ayah bunda. Ash, ish, ush, lemah mengalir. Contohnya li'ilafi Quraisy, lemah mengalir. Oke, kemudian dari segi pangkal lidah huruf shin dia al istifal, turun pangkal lidahnya tipis ya. Coba nih ayah bunda ya, tebak-tebakan lagi ya. Huruf shin ayah bunda ada 2 bacaan lagi yang suka dibaca oleh ayah bunda. Oke, kira-kira ayah bunda dari 2 bacaan ini yang betul yang mana? 1 atau 2? Coba bunda yang ke satu ya. Syasha, shishi, shu. Yang kedua syasha, shishi, shu.
Coba Bunda kira-kira ayah Bunda dari dua bacaan tadi yang betul yang mana? Satu ayah Bunda atau yang kedua? Oke, ayah Bunda ini banyak yang kedua ya. Ayah Bunda kenapa tidak pilih yang ke satu? Ya banyak yang ke satu loh prakteknya. Ya suka dimonyong-monyongin gitu ya. Ayah Bunda yang ke satu dia monyong. Itu salah ya. Sha shi shi shu shu itu kurang sempurna. Di mana huruf shin dia al istifal turun pangkal lidahnya. Semua huruf yang turun pangkal lidahnya semuanya tipis, senyumin aja. Ya sha shi shu tipis ya. Sha shi shu tipis ayah Bunda jangan sampai monyong. Oke ya. Kemudian infitah ada jarak, ismat huruf yang susah ya ayah Bunda sekalian. Kemudian ayah Bunda ini yang terakhir tafashi. Tafashi itu ayah Bunda menyebar atau meluasnya angin dalam mulut ya gitu banyak angin ya asyafa'ah masyrabahum shimalun gitu banyak angin dalam mulut ya. Oke, ayah Bunda sekarang masih huruf yang keluar di tengah lidah. Ya, ada huruf ya. Huruf ya ayah Bunda sama dengan shin sama dengan ya sama dengan jim keluarnya di tengah lidah. Tapi ini Bunda huruf ya, dia tengah lidahnya dinaikin doang. Ya tidak ditekan, tidak tidak gitu tapi cuma naik doang karena dia ada furja untuk menyempurnakan sifat huruf namanya rokhawah ya mengalir. Oke ya. Yuk ayo Bunda kita sama-sama bahas sifat hurufnya ya. Oke, ini Bunda huruf ya dari segi udara jahar tidak keluar udara. Ya yi yu tidak ada udara. Dari segi suara huruf ya dia rokhawah. Rokhawah tuh ayah Bunda lemah sehingga suaranya mengalir ketika lagi sukun. Ya, gitu lemah mengalir. Ditambah lagi huruf ya ayah Bunda dia punya sifat lagi namanya lin atau layin artinya lembut atau lunak. Sehingga ketika ayah Bunda bertemu dengan ya sukun sebelumnya fathah maka sempurnakan sifat rokhawahnya dan juga linnya yaitu alirkan dengan lembut. Contohnya ara'ai gitu ya ara'aita minasyaiton ya ghairil maghdubi alai lemah mengalir. Hati-hati nih Bunda jangan kayak ke aro'aital ladzi qiyamul lail assalamualaikum itu Bunda kurang sempurna ya qiyamul lail assalamu alai gitu ya lemah mengalir dan juga lembut. Oke Bunda istifal ayo Bunda huruf yang tipis senyumin aja ya iya yu masya Allah ya. Oke Bunda selanjutnya kita akan sama-sama masuk ke huruf yang paling mudah. Hurufnya huruf bod. Oke, ini Bunda kira-kira ini huruf yang mudah atau huruf yang susah nih? Ayah Bunda ya. Ayah Bunda ini huruf bod, ayah Bunda udah pada tahu belum? Udah pada bisa belum nih huruf bod ya? Ayah Bunda mau dibahas nggak? Mau dibahas nggak? Nih ayah Bunda kalau banyak yang mau, saya akan bahas nih. Tapi kalau sudah banyak yang sudah pada bisa, ayah Bunda kita akan lewat kalau sudah pada bisa mengucap huruf bod. Tapi kalau banyak yang mau, saya akan bahas nih huruf bod, di manakah tempat keluarnya, apa sifat hurufnya, bagaimana cara mengucapkannya. Bunda bagaimana kita akan bahas ya. Oke Bunda mau ya. Oke Bunda kalau banyak yang mau kita akan sama-sama coba bahas. Disimak ya baik-baik ya. Ini huruf yang paling susah nih Bunda ya. Oke. Ayah Bunda Imam Ibnu Al-Jazari berkata ya wal-bodu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisara au yumnaha. Huruf bod ayah Bunda dari sisi lidah apabila bertemu dengan dinding gigi geraham bagian atas baik sisi kiri ataupun yang kanan. Ini ayah Bunda huruf bod tempat keluarnya ayah Bunda mulai dari pangkal sisi lidah ayah Bunda sampai ke ujung sisi lidah huruf bo ayah elbo elbo ya gitu ya ayah Bunda disentuhkan kemana? Oke ayah Bunda ini sisi lidah ayah Bunda disentuhkan ke dinding gigi geraham bagian atas yang kanan boleh silakan ya yang kiri juga boleh atau dua-duanya silakan boleh ya yaitu ayah Bunda ini sumber suara dengan cara menekan kuat ya boleh yang kanan boleh yang kiri asal jangan di ujung lidah. Nih Bunda ujung lidah ini dia hanya bersentuhan lunak saja bukan sumber suara. Kalau kita lihat penampakannya nih ayah Bunda di sini. Ya, ayah Bunda sisi lidah disentuhkan ke dindingnya. Elbo, elni,
ilmu. Bunda hati-hati, ini ujung lidah hanya bersentuhan lunak saja dan bukan sumber suara. Nih Bunda hati-hati nih, masih banyak yang suka keluarnya di sini. Bunda kalau keluar di sini nanti akan tertukar dengan dal, huruf dal. Ya di sini huruf dal. Banyak yang suka ke dal. Maknanya beda Bunda. Dalla memberi petunjuk, kalau dolla menyesatkan. Harusnya disesatkan sama Allah, tapi malah diberi petunjuk. Harusnya diberi petunjuk, malah disesatkan gara-gara ayah Bunda hurufnya ketukar. Ya. Yuk ayah Bunda supaya tidak ketukar, kita akan coba bahas sifat hurufnya supaya tidak tertukar ya. Baik ayah Bunda, yang pertama. Ini ayah Bunda huruf mod. Dari segi udara dia jahar, tidak keluar udara. Ya bo. Ini hati-hati nih ayah Bunda. Masih ada di antara ayah Bunda yang suka keluar udara. Suka gini ya, do. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Itu Bunda kurang sempurna ya, bo, tidak ada udara ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdo, gitu nggak ada udara ya. Oke, ayah Bunda bagaimana kalau sukun huruf bo? Kalau sukun coba nih ayah Bunda, ada dua bacaan lagi yang suka dibaca oleh ayah Bunda, bahkan oleh imam masjid. Coba Bunda yang ke satu. Yang betul yang mana? Satu atau dua? Yang ke satu ald, ud. Yang kedua ayah Bunda coba Bunda ya. Yang ke satu lagi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang kedua alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba Bunda dipantulkan atau ayah Bunda lemah mengalir huruf do, karena dua bacaan tadi itu suka dibaca oleh ayah Bunda. Oke ayah Bunda ya. Ayah Bunda ini hampir semuanya ayah Bunda yang kedua, yang ke satu juga ada ya. Oke ini Bunda huruf do, dia sifat hurufnya rokhawah, dia lemah. Ayah Bunda suaranya mengalir dengan deras ayah Bunda ketika lagi sukun. Alirkan suaranya ayah Bunda dia lemah, jangan sampai mantul. Nanti akan tertukar dengan dal kalau mantul ya. Oke ini Bunda istilah tebal diangkat pangkal lidahnya, itbak dia lengket, ismat huruf yang susah, istiqolah ayah Bunda suaranya memanjang. Ini memanjang ayah Bunda, jangan tergesa-gesa. Suaranya memanjang ayah Bunda mulai dari pangkal sisi lidah sampai ke ujungnya ya. Elbo, eldi, elbu. Nah gitu ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Lemah mengalir ya. Nah ya Bunda udah pada bisa belum? Nih udah dijelasin nih, udah pada bisa belum? Ya Bunda mau diliatin nggak cara pengucapannya pakai cermin, mulutnya kelihatan, mau nggak? Kalau banyak yang mau saya liatin nih ya Bunda ya. Tapi kalau sudah pada bisa, alhamdulillah. Kalau sudah pada bisa ya Bunda, kita masuk ayah Bunda ke contoh latihannya. Nih kalau udah pada bisa ya. Oke Bunda mau ya. Oke baik Bunda, kalau mau yuk kita sama-sama contohkan kembali ya ayah Bunda bagaimana cara mengucapkan huruf bod ya. Oke Bunda disimak ya, huruf bod ayah Bunda itu tempat keluar hurufnya ayah Bunda min hafati lisan. Ayah Bunda keluarnya dari sisi lidah. Ayah Bunda yang kanan boleh. Yang kanan ya yang kiri juga boleh. Silakan atau dua-duanya. Ya asal jangan di ujung kalau di ujung itu huruf dal, itu huruf dal. Banyak ayah Bunda yang suka mengucapkannya di ujung. Ya udah gitu monyong. Walau. Tim Bunda hati-hati ya. Ayah Bunda sedikit cerita ya. Saya pernah waktu itu mau apa ya? Hampir batal sholatnya ya. Hampir batal sholatnya gara-gara pengen ketawa. Ada imam yang baca gini ya. Kedengaran banget ya. Ghairil maghdubi alaihim walau. Itu nggak jelas Bunda di mana tempatnya walau. Nggak jelas ya. Biasa aja nih Bunda ya. Ghairil maghdubi alaihim walau dolin. Ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidak dimonyongin. Biasanya do, ya do, li,
bu. Bunda tekan dengan tekan yang kuat ya. Di situ ya. Oke, Ayah Bunda yuk kita sama-sama coba masuk ke contoh latihannya ya. Kita sama-sama Ayah Bunda cara berlatihnya. Ayah Bunda sukunkan dulu. Ya, sukunkan Ayah Bunda baru tasydidkan. Oke ya. Baik Ayah Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda selamat bergabung. Terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya. Oke Bunda kita baca. Ayah Bunda hati-hati ya. Ini Ayah Bunda lemah mengalir. Jangan sampai mantul. Ade, ide, ude. Alirkan suaranya. Lemah ya. Ini Bunda. Jadi Ayah Bunda cara berlatihnya sukunkan dulu baru tasydidkan. Ayah Bunda siap baca ya. Yang sudah baca Ayah Bunda sekalian. Yang sudah baca dari atas sampai ke bawah. Ini latihannya ketikan angka 1 lagi. Siap Ayah Bunda ya. Oke. Silakan Ayah Bunda baca. Yang sudah baca Ayah Bunda kompak ketikan angka 1 ya Ayah Bunda. Contohkan ketika lagi sukun dan juga ketika lagi berharokat. Ulangi lagi ya. Nah, sudah? Oke, Ayah Bunda kalau sudah Ayah Bunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama masuk contoh yang kedua, yaitu ketika lagi berharokat. Nah, ini Bunda lebih kuat lagi. Siap ya? Yang sudah baca ketika angka 2 ya. Bo. Nah, silakan Ayah Bunda ya yang sudah baca ketikan angka 2 ya. Oke Bunda, seperti itu ya. Ini Bunda hati-hati, ini huruf yang paling susah, huruf dod ya. Ayah Bunda saking susahnya, Rasul pernah mengatakan aku adalah orang yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf bod. Nah, gitu ya. Sampai Ayah Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengungkapkan Ayah Bunda bahwasanya katanya Rasul kalau baca Quran itu mufasaratan harfan harfa. Jadi Rasul kalau baca Quran itu Ayah Bunda seolah-olah katanya seperti menafsirkan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya karena saking jelasnya Rasul baca Quran. Jadi kalau Ayah Bunda dengar Rasul baca Quran, Ayah Bunda nggak akan tanya itu dal apa bo, yaitu sin apa sod, itu zai apa jim, itu dal apa dal, itu ha apa ha, itu ain apa hamzah. Bunda nggak akan tanya kenapa, karena saking jelasnya Rasul baca Quran, masya Allah ya. Nah semoga ya Bunda yang hari ini yang sedang menuntut ilmu agama pagi ini ya, sebelum beraktivitas Ayah Bunda yang sedang belajar baca Quran dengan segala kesulitannya, semoga Ayah Bunda kelak nanti disambut oleh Rasulullah di pintu Telaga Al-Kautsar. Amin ya, karena kata Nabi umatnya nanti akan disambut di pintu Telaga Al-Kautsar. Ya kata Nabi, barang siapa yang meminum satu teguk saja di Telaga Al-Kautsar maka selama-lamanya ia tidak akan pernah merasa kehausan di akhirat. Masya Allah. Jadi Bunda tetap semangatnya, walaupun terasa berat belajar ngaji, terasa sulit. Insya Allah Ayah Bunda pahalanya besar ya. Semoga ya Bunda sebentar lagi kita akan sama-sama masuk bulan suci Ramadan ya. Bulan Ramadan Februari kita udah Ramadan nih Bunda ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Rugi kalau Ayah Bunda sampai sekarang belum pada